Halo, kenalin nama saya Dina Puspita Wardani dengan NIM C2401231081 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, mata kuliah Biologi Molekuler. Nah, balik lagi sama aku di sini. Dari video kemarin itu kan aku ngebahas tentang isolasi DNA. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin atau bakal ngasih tahu tentang PCR atau Polymerase Chain Reaction. Apa sih PCR itu? PCR itu atau reaksi berantai polimerase itu adalah suatu metode yang dimana bertujuan untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida atau DNA ya tertentu dengan jumlah kelipatan ribuan hingga jutaan salinan secara in vitro. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mendapatkan salinan DNA yang dimana untuk mempermudah proses identifikasi selanjutnya. PCR itu ada 4 bahan. Yang pertama ada H2O atau water molekuler sebanyak 4,5 mikroliter. Yang kedua ada TAQ atau bioline sebanyak 12,5 mikroliter juga. Selanjutnya ada primer sebanyak 1,5 mikroliter, dan yang terakhir ada sampel 5 mikroliter. Itu tuh kenapa ada itu biar tidak terkontak. Nah, ada berapa sih tahapan dari PCR ini yang aku dapat dari jurnal yang aku cari? Itu ada 6. Yang pertama ada predenaturasi, ada denaturasi, ada annealing, ada elongasi, ada pasca elongasi, dan ada tahap penyimpanan. Nah, di proses PCR itu ada namanya kan tadi denaturasi, pemisahan kedua untai DNA pada temperatur yang tinggi. Nah, DNA ini tuh bakal terdenaturasi pada temperatur dari 90 hingga 97 derajat Celcius. Nah, di teknik di tahap denaturasi ini juga optimumnya terjadi pada temperatur 95 derajat sekitar 3 atau selama 30 detik. Nah, selanjutnya ada proses annealing. Apa sih itu annealing? Annealing itu tahap penempelan primer pada pita yang pada pita DNA yang sesuai. Biasanya itu di suhu 55 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Nah, berapa lama? Selama 30 detik. Terus ada yang namanya ekstensi oleh enzim DNA polimerase di suhu 72 derajat Celcius dalam waktu yang disesuaikan dengan panjang atau pendeknya ukuran DNA yang diharapkan sebagai produk amplifikasi. Selanjutnya aku pengen nambahin arti-arti dari tahap-tahap yang udah aku jelasin tadi. Jadi yang pertama ada predenaturasi. Itu persiapan sebelum kita ngelakuin denaturasi. Nah, kalau denaturasi sendiri, selanjutnya denaturasi sendiri yang udah aku jelasin tadi. Annealing juga udah aku jelasin tadi. Terus ada yang namanya elongasi. Elongasi itu pemanjangan sekuen atau primer. Nah, selanjutnya ada namanya pasca elongasi. Apa sih itu pasca elongasi? Pasca elongasi itu penyesuaian penempelan primer pada sekuen. Dan yang tahap terakhir ada penyimpanan. Tahap penyimpanan itu tahap sebelum lakukannya predenaturasi. Nah, selanjutnya aku pengen jelasin beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat keberhasilan dari si teknik amplifikasi PCR ini, menggunakan PCR ini. Faktor-faktornya itu antara lain ada deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, terus ada oligonukleotida primer, DNA cetakan atau template, terus ada komposisi larutan buffer, ada jumlah siklus reaksi, ada enzim yang digunakan, dan faktor teknis dan non teknis lainnya seperti kontaminasi. Jadi tuh PCR itu tuh kayak rentan banget sama yang namanya terkontaminasi. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari aku mengenai PCR. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.